dalam kolom komentar kami sudah dapatkan beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama dari Ibu Suciana Wijirahayu dari Universitas UHAMKA. Apakah ada salah satunya obat generik itu berasal dari jamur endofit ini Pak? Gitu. Boleh dijawab Pak? Jamur endofit ini yang diantaranya membuat adanya obat generik. Obat generik adalah obat yang sesuai dengan nama kimianya ya. Jadi apakah dia generik atau tidak, yang pastinya endofit bisa berupa obat, nantinya bisa menjadi obat generik, bisa juga menjadi obat paten sebenarnya. Jadi ya tidak ada hubungan menurut saya tidak ada hubungannya apakah ketika dia endofit dia akan menjadi obat generik. Saya kira tidak di situ ya. Jadi biasanya ketika kita sudah mendapatkan senyawanya, kemudian senyawa itu sudah siap untuk digunakan untuk masyarakat umum, ketika obat itu bukan paten atau dibawa langsung oleh pemerintah, dia menjadi generik gitu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini ada dari Endah Peniati dari UNES. Pertanyaannya, apakah jamur endofit yang telah ini telah dimanfaat secara langsung? Apa nama dan manfaatnya? Oh mungkin apa sih manfaat dari jamur endofit yang udah dirasakan langsung oleh masyarakat secara umum gitu Pak? Oh ya. Pertanyaannya mungkin seperti itu. Jadi jamur endofit itu tergantung ya, ada juga yang edible, ada juga yang tidak edible ya. Jadi kalau di bagian saya kita lebih cenderung mendapatkan jamur endofit ini sebagai sumber senyawa obat. Tapi kan di sini kan yang disebut endofit, apakah ada yang nanti bisa bermanfaat? Ya bisa saja nanti ke depannya ada yang bisa dimanfaatkan langsung. Yang pastinya ketika dilakukan uji-uji terlebih dahulu, apakah jamur endofit ini tidak memiliki efek toksik. Jadi biasanya kalau memang bisa dilakukan, bisa jamur tiram itu salah satu jamur yang bisa edible ya, yang bisa langsung bisa dimakan gitu ya. Berarti perlu dikaji dulu ya Pak ya? Ya, perlu dikaji dulu. Toksisa atau tidak? Ya, kalau ingin langsung dimakan gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini dari Zika, dari UIN Malang. Mungkin ini belum pertanyaan dulu, curhat dulu. Saya selama S1 kimia tertarik dengan mikroorganisme endofit ya Pak. Saya ambil yang mudah itu bakteri. Nah menurut Bapak, ini pertanyaannya, bagaimana cara ekstrak paling baik untuk mendapatkan pure active compound? Dan apakah bisa kita jadikan skala nano, misal hasil ekstraknya dengan pelarut air, terus kita freeze drying, apakah tidak rusak? Oke, jadi ingin nanoscalekan hasil ekstrak kompon dengan metode drying, apakah tidak rusak begitu Pak? Terus bagaimana cara ekstrak komponen yang paling baik untuk mendapatkan pure active compound? Ya, Pak. Ya, jadi saya kira untuk sambil yang mudah yaitu bakteri ya, oke. Jadi kita pakai bakterial endofit. Nah, ini bisa juga, dan saya kira juga no problem ya. Nah, menurut Bapak ekstrak paling baik untuk mendapatkan pure active compound, ya ini tergantung jenis pelarut yang kita mau pakai gitu ya. Kedua, dalam pemilihan pelarut itu yang paling utama adalah toksisitasnya rendah gitu ya. Jadi pilih pelarut yang toksisitasnya rendah. Terus kedua, melarutkan senyawa yang menjadi senyawa target kita. Nah, terus apakah bisa dijadikan nanoscale? Saya kira sah-sah saja ya. Saya kira bisa, karena waktu ada penelitian, saya punya penelitian dosen muda dulu, itu saya juga dari bakterosin. Jadi saya ambil dari soy gourd. Jadi saya kulturkan soy gourd, fermentasi soy gourd, kemudian soy gourdnya itu saya freeze drying dia. Saya freeze drying dia sampai menjadi serbuk. Nah, serbuk itulah yang saya pakai untuk lakukan uji-uji. Saya uji aktivitas anti kolesterol, saya uji aktivitas termasuk juga profiling kimianya. Nah, saya kira tidak ada masalah untuk itu. Saya kira bisa saja. Sudah terjawab mungkin ya Pak ya. Kita lanjut lagi nih pertanyaannya
dari Ahmad Rifki Alfian dari UIN Malang. Bagaimana kita bisa tahu stationary phase dari masing-masing jamur endofit yang kemudian sebagai kandidat compounds yang kita inginkan? Apa nih ya? Bagaimana kita bisa tahu stationary phase di masing-masing jamur endofit? Ya, baik. Jadi ya ini mungkin ketika pemisahannya ya. Jadi artinya jadi yang membedakan antara natural product yang lain dengan endofit itu adalah bahwa kita memperolehnya dari fungi endofit gitu ya. Terus kita setelah dapat, kemudian kita lakukan dia large scale, upscale dan sebagainya. Kemudian kita dapat, terus kita lakukan ekstraksi yang kurang lebih sama seperti natural product yang lain. Jadi kita lakukan juga ekstraksi seperti natural product yang lain. Jadi kalau yang natural product lain ada menggunakan etanol 96%, etanol 70%, kita juga begitu, etanol etil asetat dan sebagainya kita lakukan seperti itu juga. Nah, stationary phase ini adalah yang saya tahunya ini adalah jikalau kita ingin lakukan pemisahan ya, pemisahan dengan menggunakan HPLC gitu ya. Jadi ini sangat tergantung dari jamur endofit yang kita peroleh. Makanya biasanya jamur endofit yang kita peroleh kita langsung lakukan proses identifikasi. Misalnya dia aspergillus apa? Aspergillus brevifractum gitu kan. Nah, kita langsung buka literatur Aspergillus brevifractum ini profil kimianya yang paling dominan itu apa saja yang dikandung. Nah, dari situ kita berangkat menggunakan sistem kromatografi yang akan kita pakai untuk memisahkan senyawa yang dalam ekstrak jamur kita. Nah, jadi biasanya berangkatnya dari identifikasi jamur endofitnya. Tapi ini kan agak berat juga ya mengidentifikasi jamur sementara jamurnya ini bagus atau tidak gitu ya. Kan menghabiskan biaya itu kalau kita mengidentifikasi jamur secara molekuler, kita kirim ke LIPI di PCR dan sebagainya, sementara pas dapat ternyata jamurnya jamur yang paling umum gitu kan, yang sudah paling banyak diteliti orang lain. Nah, itu kan biasanya tidak menjadi hal yang menarik begitu. Sehingga biasanya untuk memilih stationary phase ini tergantung sistem kromatografi yang Rifki pilih. Ya, jadi misalnya mau pakai SPLC itu kan biasanya pakai C18 ya, C18 atau reverse terbalik atau C18. Kalau menggunakan normal phase berarti menggunakan kolom konvensional biasa gitu. Jadi bisa seperti itu. Berarti dikembalikan lagi ke sistem HPLC-nya ya Pak ya? Nah, sistem HPLC yang mau digunakan. Iya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak ya, dari Gunawan KLHK. Apakah target utama isolasi jamur endofit ini untuk produksi atau perbanyakan bahan aktif atau lebih ke pencarian lead compound yang baru? Apakah bioaktivitas dari jamur endofit ini selalu sama dengan bahan aktif inangnya? Nah, ini menarik sekali pertanyaannya Pak. Iya, betul. Menarik sekali nih. Terima kasih ini Gunawan. Mantap pertanyaannya nih. Sesuai ini. Jadi ini pertanyaannya, apakah hanya untuk produksi perbanyakan bahan aktif saja? Atau lebih pencarian ke lead compound? Nah, ini secara pribadi, ini saya dua-duanya. Karena ketika kita mendapatkan lead compound dan kita bisa melakukan perbanyakan, itu akan sangat bagus sekali oleh dunia industri, itu menjadi sangat potensial. Ini yang dicari oleh dunia industri. Jangan cari senyawa lead compound tapi tidak bisa diperbanyak. Itu namanya useless gitu loh. Kita dapat lead compound aktif sebagai COVID gitu loh. Pas diperbanyak pun nggak bisa diperbanyak. Karena banyaklah serangkaian sintesis yang dilakukan itu rumit gitu kan. Nah, itu dia akan stop di situ. Dia akan hanya sebatas paper yang mengatakan bahwa ada loh pernah senyawa diisolasi aktif sebagai COVID-19. Tapi terhenti karena tidak bisa diperbanyak. Nah, itu kan stop di situ saja dia. Tapi ketika kita bisa mendapatkan lead compound, dan lead compound itu ternyata bisa kita perbanyakkan, misalnya di industri, kita bisa lakukan di fermentor besar, gitu ya, jamurnya mudah kita, ataupun mikroorganisme bisa kita inokulasikan dengan baik. Nah, ini menjadi potensi industri yang sangat luar biasa. Ini yang dicari oleh industri. Kemudian, apakah sama dengan bahan aktif inangnya? Nah, ini juga menarik. Ya, jadi dulu sebelum ditemukannya taksol dari Taxoceanus andreanae, orang selalu mengatakan pasti tidak jauh beda lah. Ambil jamur endofit kelor dengan tanaman kelor, senyawanya akan mirip-mirip gitu ya. Tapi ternyata
ketika diteliti BCG-nya, biogenetic pathway-nya, ternyata ada yang berbeda di situ, ada yang berbeda. Jadi ada yang jamur endofit itu yang memiliki jalur biosintesis yang berbeda dengan tumbuhan inangnya. Nah, ini yang menjadi potensi kenapa jamur endofit itu lebih memiliki daya jelajah lebih luas dibandingkan dari tumbuhan. Karena biosintesis yang dihasilkan bisa saja berbeda dengan yang tumbuhan inang. Ya, saya kira itu. Mantap Pak, pertanyaannya mantap. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih juga nih Pak Gunawan atas pertanyaannya. Oke, untuk sesi tanya jawab selanjutnya kita buka fitur raise hand ya kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung. Jadi tidak melalui kolom chat nih, kita buka pertanyaan langsung ditanyakan kepada Bapak Syariful Anamnya. Pertama-tama dibuka fitur raise hand-nya. Nanti saya akan tunjuk siapa yang akan bertanya. Dari Zika sudah raise hand ya? Oke, silahkan menanyakan langsung Zika, dibuka suaranya. Pak, terima kasih ya. Terima kasih waktunya. Saya Zika dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tadi sempat tanya dari bakteri. Dulu memang saya makanya bakteri Pak, karena pemikiran saya dulu memang sebenarnya kalau kita mau ngambil metabolis sekunder gitu dari mikroorganisme, kemungkinan besar yang akan kita dapatkan itu lebih banyak lewat jamur gitu dibanding lewat bakteri. Tapi berhubung saya ini dari kimia dan tidak ada spesifikasi untuk pelajaran mikrobiologi sendiri itu, makanya saya ambil bakteri. Pak, kita sekarang ada di Pak ya. Itu tadi berarti Bapak untuk melakukan identifikasi itu secara apa ya Pak? Molekuler ya Pak? Ya. Ini langsung dijawab ini? Ya. Pak. Identifikasi bisa secara makromorfologi. Makromorfologi itu kan kita bisa lihat misalnya dia fluffy, warna putih, warna jingga dan sebagainya. Kemudian bisa secara morfologi, dia bawa mikroskop, konidianya seperti apa dan sebagainya. Dari situ kita bisa men-tracer dia itu sampai di genusnya. Cuma biasanya untuk publikasi dengan level yang baik, mereka harus biasanya meminta yang level molekuler. Berarti harus ada sequence DNA-nya. Sequence DNA-nya yang kita lihat sehingga ada pohon filogenetiknya. Oh, dia nanti Aspergillus apa gitu ya. Itu yang paling valid. Oh ya Pak, tadi juga ada kawan dari UIN Malang juga tanya gitu kan mengenai stasioner fase. Kalau misalkan di bakteri itu kita ingin mengambil metabolit itu, kita lihat dari fase pertumbuhannya. Nah, oh begitu, ya, paham. Ya, cocok ya, coba dikasih. Yang tadi mungkin seperti itu, karena untuk fungi belum masuk yang ngambil materi genetik metabolit sekundernya itu Pak. Oh ya, baik. Betul. Ya, terima kasih Zika ya atas mengklirkan pertanyaan tadi ya. Jadi benar ya. Jadi diambilnya kan kalau hampir semua mikroorganisme kan dia punya pertumbuhan kan seperti itu ya. Ada fase starter, fase log, kemudian fase stationary gitu ya. Saya baru mudeng nih Mbak Putri. Jadi ya benar ya. Jadi yang mana posisi yang kita ambil ya. Jadi yang biasa kita lakukan biasanya ketika kita tahu bahwa senyawanya itu mengandung menghasilkan senyawa target tertentu yang kita inginkan, kita bisa lakukan proses time study. Nah, time study itu kita mulai dari tumbukan jamur di 3 hari pertama, panen 3 hari pertamanya, terus yang lainnya tetap dilanjut ke hari ke-7 baru dipanen, baru ditarik lagi ke hari 10 sampai hari ke-14 sampai hari ke-28. Nah, nanti akan kita lihat overlapping MS ataupun MS ya, yang paling mudah MS ya. Kalau UV saja kan tidak kentara jenis senyawanya ya, tapi kalau pakai MS itu akan sangat mudah kentara. Mana metabolit sekunder yang menjadi target kita ini sudah tumbuh di hari ketiga. Oh, berarti nggak perlu lama-lama kan kita melakukan proses fermentasi, itu hanya mengambil biaya saja itu fermentasi lama gitu kan. Tapi kalau misalnya hari ketiga belum muncul, dia munculnya hari
ternyata hari ke-7 gitu kan. Lihat lagi di hari ke-10 itu dia ada enggak intensitasnya makin tinggi atau makin rendah. Ternyata makin rendah. Berarti 7 hari aja, karena kita menambah jumlah fermentasi, waktu fermentasi tidak merubah jumlah metabolit sekunder yang ada. Jadi itu juga useless juga. Jadi Anda bisa menggunakan time study. Time study itu seperti itu. Jadi nggak perlu banyak, cukup satu capet untuk 1 hari. Nanti kan pakai mikro ekstraksi saja, Kalau misalnya, tapi ya kalau punya LC-MS yang bagus ya, high resolution itu kan cukup sedikit saja kan langsung kentara ya. Jadi begitu. Jadi bisa pakai time study. Ya, terima kasih Zika. Ya betul itu ya. Betul. Jadi tinggal Anda pilih yang mana, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-berapa gitu ya. Pak, tadi alat-alat yang Bapak pakai apa tersedia di Indonesia semua itu, Pak? Di Indonesia saya kurang tahu ya kalau di Indonesia itu tersedia atau tidak untuk tapi LCMS kita punya ya, LCMS kita punya. LCMS itu kayaknya ada di LIPI. Tapi kalau yang SPI, NMR kayaknya belum deh. Itu di mana, Pak? Mbak Putri di tim Nano punya instrumen juga nggak? Kalau LCMS belum, Pak. Belum ya. Semoga secepatnya punya, Pak. Ya. Kalau bisa, kalau ada bagus juga, nanti bisa berkolaborasi Mbak Putri. Ya, Pak. Siap. Makasih ya, Pak. Itu Zika, ya. Makasih. Nanti isinya Pak, saya mungkin nanti konsultasi sama Bapak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Mbak Putri. Ya, terima kasih Zika. Oke, kita buka lagi sesi tanya jawabnya. Yang ingin bertanya, ini masih ada waktunya ya. Oh ya, ini ada Bu Yeti. Bu Yeti sudah raise hand, ingin menanyakan langsung. Silakan Bu, dibuka suaranya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber, Bapak Saiful Anam. Mungkin di sini saya bertanya sekalian sharing barangkali ya. Saya kebetulan disertasi saya tentang jamur endofit gitu ya. Saya di bidang fitopatologi, ilmu penyakit tumbuhan, untuk mendapatkan biofungisida gitu ya. Tadi Bapak berbagi bahwa harus sumbernya dari tempat atau sumber yang spesifik dan unik gitu ya. Di antaranya ada gurun, ada laut dan sebagainya. Tetapi bagi kami yang di bidang ilmu penyakit tumbuhan, kebetulan saya ambil endofit yang dari tanaman bawang merah untuk mengendalikan penyakit yang ada di bawang merah. Misalnya di dalam disertasi saya itu untuk mengendalikan Fusarium oxysporum, penyebab penyakit layu pada bawang merah gitu ya. Yang ingin saya tanyakan dari pengalaman Bapak begitu ya, apakah kira-kira jamur atau bakteri yang berasal dari indigenous tanaman itu sendiri, dari pengetahuan dan pengalaman Bapak, kira-kira penggunaannya yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana mungkin prospeknya ke depan. Barangkali itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Bu Yeti pertanyaannya. Selamat sudah untuk doktoralnya Bu Yeti. Ya. Ya, jadi ini juga terima kasih, ini juga salah satu point of view yang lain dari potensi dari fungi endofit ya. Bahwa fungi endofit ini tidak hanya sebagai drug discovery, jadi bisa juga sebagai biofungicide ya. Biofungisida. Ya, saya kira itu merupakan salah satu hal pandangan yang lain yang memang juga dimungkinkan untuk itu. Nah, terkait dengan indigenous plant tadi, ya kita berasumsi bahwa ketika lingkungannya ekstrim, maka kita berasumsi bahwa fungi yang hidup di dalam
tumbuhan inang tersebut juga memiliki adaptasi yang sama dengan tumbuhan tersebut. Jadi kalau tumbuhan tersebut mampu bertahan di daerah unik seperti misalnya volcano, gurun, kita tahu gurun salinitasnya sangat tinggi, volcano kita tahu keasamannya sangat tinggi. Nah, kita berasumsi bahwa fungi yang juga tumbuh di situ adalah fungi yang juga memiliki kemampuan beradaptasi yang sama seperti tumbuhannya. Jadi kita berasumsi, kenapa saya berasumsi seperti itu? Tetapi namun demikian, apakah semua fungi yang kita ambil dari daerah ekstrim tersebut bisa tumbuh nantinya di lab? Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan, Bu. Jadi tidak semua, misalnya katakanlah, oke, kita ambil dari daerah vulkano yang mengandung banyak sulfur gitu kan. Tapi ketika kita tumbuhkan di lab, bisa saja jamur tersebut tidak akan tumbuh karena ternyata bukan tempat tumbuhnya, bukan tempat habitat yang baik buat dia. Jadi ketika ditanya apakah pasti akan berhasil, ketika dari indigenous plant itu pasti akan mendapatkan fungi yang baik, tidak mesti. Saya tidak menjamin. Kalau saya ditanya, tidak menjamin karena ada jamur yang tidak bisa tumbuh ketika kita pindahkan dari habitatnya, kita pindahkan ke skala lab. Karena kan kita ini menumbuhkannya di skala lab. Nah, seperti itu, Ibu. Kalau yang saya lakukan selama ini, Pak, saya mengambilnya dari tanaman sehat yang berada di antara tanaman sakit. Jadi dengan asumsi bahwa dengan di daerah endemik serangan penyakit tersebut diambil pada tanaman sehat di antara tanaman sakit, dengan asumsi bahwa dengan adanya dia sehat di daerah endemik itu diasumsikan bahwa dia mengandung senyawa tertentu atau senyawa metabolit sekunder tertentu yang bisa mengendalikan penyakit tersebut. Seperti itu selama ini yang saya lakukan, Pak. Saya sepakat, Ibu. Itu salah satu teknik pendekatan yang bisa digunakan. Iya, sepakat saya. Terima kasih, Pak. Ya, sepakat. Memang harus kurang lebih seperti itu karena bisa saja memang jamur tersebut memang memiliki sesuatu sehingga dia bisa membuat tanaman tersebut tetap sehat, sedangkan yang lain tidak. Ya, itu menjadi salah satu penanda yang bisa digunakan. Saya sepakat, Ibu. Sepakat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Bu Yeti. Mungkin ke depannya bisa kolaborasi dengan Pak Syarif Lano. Oke. Selanjutnya ada Pak Gunawan yang sudah raise hand. Silakan Pak Gunawan. Terima kasih Mbak Putri. Ya. Saya dengar ya? Ya, kedengaran. Ya. Terima kasih Pak Saiful, tadi pemaparannya cukup sangat bagus. Saya tertarik tadi dengan taksol, Pak. Kebetulan kita Indonesia kan punya juga itu Taxus sumatrana, penghasil taksol sebenarnya. Jadi yang mau saya tanyakan, kebetulan kita jadi di Sumatera itu ada Taxus sumatrana dan kita juga coba isolasi. Kebetulan kita di KLHK lagi mengembangkan itu, ditanam, tapi bukan di tempat aslinya seperti itu. Jadi sekarang kira-kira umur 5 tahun. Kalau dari segi teori itu kira-kira jamur endofitnya apakah masih ada sama juga kira-kira seperti itu, Pak, yang mau saya tanyakan. Berdasarkan perbedaan sedikit tempat, ketinggiannya kan biasanya 1400-1600, ini kita tanam di 1200 kira-kira gitu, dan masih muda. Biasanya kan untuk isolasi biasanya umur-umur pohon tua, Pak, ya. Kira-kira pengaruhnya umurnya sama lokasi tempat yang berbeda kira-kira gimana, Pak? Makasih, Pak. Ya, Taxus ini pohonnya, Pak, ya, yang di Sumatera itu ya? Pohon, Pak, ya, pohon. Ya, pohon, oh ya. Artinya, bisa saja, Pak, coba dilakukan coba dilakukan penelitian, apalagi kalau bisa bekerja sama dengan Pemda, itu mencoba untuk melihat apakah ada kemungkinan pohon Taxus yang ada di yang ada di Sumatera ini memiliki profil kimia yang sama tidak dengan yang penghasil taksol. Saya kira itu bisa dimungkinkan saja untuk itu. Cuma kalaupun dia nanti itu menghasilkan senyawa yang sama, itu sudah bukan keterbaruan sih, karena setidaknya hanya menjadi sumber alternatif baru. Kecuali ternyata metabolit sekunder yang dihasilkan itu ternyata rendamennya lebih tinggi. Nah, itu satu, rendamennya lebih tinggi. Kedua, potensiasinya ternyata memang lebih baik.
gitu. Jadi itu saja yang bisa digali karena secara umum kan ini sudah senyawa yang sudah sangat terkenal gitu ya. Tapi kalau ingin menjadi sumber juga sebagai sumber obat, saya kira bisa saja, bisa. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Sudah cukup ya, Pak Gunawan? Cukup. Ya. Oke, baik. Mengingat waktunya terbatas, jadi kami sudahi sesi tanya jawabnya sampai di sini. Semoga apa yang sudah dipaparkan dan dijawab oleh Pak Syariful Anam memberikan inspirasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat. Sebelum ditutup, mungkin Pak Syariful bisa menyampaikan closing statement-nya di webinar sore hari ini, Pak. Saya persilahkan. Pertama-tama terima kasih kepada Nano Center ya yang sudah memberikan kesempatan. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita saling saling share, saling memberikan informasi. Yang pastinya fungi endofit ini menjadi salah satu potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia yang tentunya patut kita jaga, patut kita gali lagi untuk kemaslahatan umat manusia karena potensi-potensi penemuan senyawa obat tentunya tidak akan pernah berhenti. Seperti kita ketahui bagaimana keadaan dunia sekarang ketika kita mengatakan bahwa kita sudah aman dari berbagai virus, ternyata virus itu tetap muncul kembali. Bagaimana kita ketika menyatakan bahwa kita sudah bebas terhadap penyakit ini, ternyata penyakit itu muncul kembali. Itu artinya apa? Bahwa potensi-potensi penemuan drug discovery itu tidak pernah berhenti. Jadi ada quote teman saya, bukan quote saya, teman saya sih, dia mengatakan bahwa ketika orang meninggalkan drug discovery, maka yang kemungkinan itu akan muncul adalah kepunahan dari umat manusia. Ya, karena ternyata penyakit itu tidak punah. Penyakit itu selalu berevolusi, kemudian membentuk bermanifestasi dalam bentuk yang lain. Sehingga atau sewajarnya lah drug discovery itu tetap menjadi salah satu menjadi potensi yang tetap kita jaga ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung di sore ini.